Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiza Zaira Filiputi dengan NIM 142251297. Di sini saya akan menjelaskan tentang why do people resist the change. Orang sering menolak perubahan karena pada dasarnya manusia lebih suka hal yang sudah familiar. Ketika sesuatu berubah, mereka harus belajar lagi, menyesuaikan diri, dan itu terasa tidak nyaman. Selain itu, perubahan juga menimbulkan rasa takut seperti takut gagal, takut tidak mampu mengikuti, atau takut kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki. Misalnya seperti kebiasaan, posisi, atau cara kerja yang sudah dikuasai. Ada juga yang merasa perubahan tidak selalu membawa manfaat. Mereka berpikir kadang manajer hanya ingin perubahan demi perubahan saja, hingga dianggap membuang waktu dan tenaga. Intinya, perubahan sering ditolak karena membawa ketidakpastian, resiko, dan rasa tidak aman. Itulah kenapa banyak orang cenderung memilih cara lama yang sudah terbukti. Selanjutnya ada disruptive innovation. Disruptive innovation sendiri ini adalah inovasi yang awalnya sederhana atau terlihat kecil, tetapi lama-kelamaan berkembang dan akhirnya menggantikan cara atau produk lama secara total. Biasanya inovasi ini muncul dari ide baru yang lebih praktis, lebih murah, atau lebih mudah digunakan. Seiring waktu, orang mulai beralih ke cara baru tersebut, sehingga cara lama menjadi ditinggalkan. Contohnya seperti Netflix yang mengubah cara orang menonton film dari DVD menjadi streaming. Aplikasi seperti Uber mengubah cara orang menggunakan transportasi, telepon menggantikan banyak fungsi alat lain seperti kamera atau pemutar musik. Inovasi disruptif bisa membuat perusahaan berkembang sangat pesat, tapi di sisi lain perusahaan yang tidak mau berubah bisa tertinggal bahkan bangkrut. Karena itu, banyak organisasi sekarang berusaha terus berinovasi, bahkan mengubah produknya sendiri supaya tidak kalah oleh pesaing. Walaupun perubahan sering ditolak karena terasa sulit dan penuh resiko, sebenarnya perubahan sangat penting. Dunia terus berkembang dan inovasi baru akan selalu muncul. Halo semuanya, perkenalkan namaku Joshua Mario dengan nomor NIM 142251302. Nah, dalam sebab ini, Richard memperkenalkan konsep The Ambidextrous Approach. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana perusahaan mengatur strukturnya agar bisa menjalankan dua hal yang berlawanan secara bersamaan. Di satu sisi, perusahaan membentuk unit atau tim yang fleksibel dan bebas bereksperimen yang menghasilkan ide-ide kreatif tanpa terbebani urusan operasional. Di sisi lain, perusahaan tetap mempertahankan struktur yang disiplin dan efisien untuk menjalankan bisnis utamanya. Dengan begitu, organisasi seolah memiliki dua tangan, satu untuk berinovasi secara bebas, dan satu lagi untuk tetap produktif dalam rutinitas sehari-hari. Next ke exploration. Nah, jadi apa sih exploration itu? Exploration adalah proses mencari ide, peluang, dan inovasi baru. Perusahaan tidak hanya berfokus pada apa yang sudah ada, tapi juga mencoba hal-hal baru yang berpotensi memberikan nilai lebih di masa depan. Contohnya, seperti menciptakan produk inovatif atau mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Namun, exploration juga memiliki resiko seperti ketidakpastian hasil dan biaya yang tidak sedikit. Meskipun begitu, tanpa exploration, perusahaan akan sulit berkembang dan bisa tertinggal dari para pesaing. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan antara keberanian untuk berinovasi dan kemampuan dalam mengelola risiko. Dengan begitu, perubahan melalui produk dan teknologi baru dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi mengelola perubahan orang dan budaya dan juga organizational development. Nah, mengapa budaya sendiri penting? Jadi, perubahan organisasi yang sukses itu selalu melibatkan dalam hal ini yaitu perubahan orang dan juga budaya. Di mana poin utamanya itu untuk perubahan orang itu berfokus pada pola pikir beberapa karyawan, sementara perubahan budaya itu berfokus pada norma dan pola pikir seluruh organisasi. Nah, contoh nyatanya dapat kita lihat pada Mary Bara di GM yang mengubah budaya birokrasi dengan menyederhanakan aturan berpakaian menjadi berpakaianlah dengan pantas.
Nah, selanjutnya ada organizational development. Nah, organizational development ini adalah proses sistematis yang menggunakan ilmu perilaku untuk memperbaiki kesehatan, bukan hanya kesehatan saja, tapi juga efektivitas dari organisasi, di mana masalah yang diatasi yaitu seperti merger atau akuisisi, di mana menyatukan dua budaya yang berbeda, ada revitalisasi yaitu mengatasi rendahnya kepercayaan dan kurangnya inovasi, dan ada konflik yaitu menyelesaikan perselisihan misalkan antar departemen. Nah, ada 3 cara populer nih dalam menjalankan organizational development, yaitu yang pertama ada team building, di mana ini meningkatkan kohesi tim. Contohnya dapat kita lihat pada turnamen Broom Bowl di United Health. Yang kedua ada survei feedback. Nah, ini menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi masalah dan juga mencari solusi secara bersama. Nah, yang ketiga ada large group intervention, di mana ini melibatkan 500 orang dari seluruh organisasi untuk merencanakan perubahan secara cepat. Nah, selain itu terdapat juga tahap perubahan yang berhubungan dengan Lewin's Model, di mana perubahan perilaku sendiri dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada unfreezing, yang dimana membuat orang sadar akan perlunya perubahan. Yang kedua ada changing, di mana terdapat tahap intervensi, yaitu di mana karyawan belajar terkait dengan perilaku baru. Yang ketiga ada refreezing, yaitu memperkuat perilaku baru melalui penghargaan sehingga menjadi norma baru. Nah, dapat kita simpulkan bahwa mengubah budaya itu memang sulit, tetapi dengan teknik organizational development dan proses yang tepat, organisasi sendiri bisa bertransformasi atau berubah menjadi lebih adaptif dan juga lebih inovatif. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai implementing change, khususnya bagaimana organisasi menerapkan perubahan secara efektif. Pertama adalah create a sense of urgency. Dalam proses perubahan organisasi perlu menciptakan kesadaran bahwa perubahan itu penting dan mendesak. Jika karyawan merasa kondisi saat ini sudah nyaman, maka mereka cenderung menolak perubahan. Oleh karena itu, manajemen harus menunjukkan alasan yang kuat seperti penurunan kinerja atau meningkatnya persaingan, agar seluruh anggota organisasi memahami bahwa perubahan memang diperlukan. Selanjutnya adalah force field analysis yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap perubahan itu dipengaruhi oleh 2 kekuatan, yaitu driving force yang mendorong perubahan dan restraining force yang menghambat perubahan. Agar perubahan berhasil, organisasi juga perlu memperkuat faktor pendorong seperti kebutuhan efisiensi atau pengembangan teknologi, serta mengurangi faktor penghambat seperti ketakutan karyawan terhadap perubahan. Sebagai contoh, ketika perusahaan ingin melakukan digitalisasi, teknologi menjadi pendorong utama, namun resistensi karyawan dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengatasi hambatan tersebut, misalnya melalui pelatihan atau komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, keberhasilan perubahan tidak hanya bergantung pada rencana yang baik, tapi juga pada bagaimana organisasi mengolah faktor pendorong dan penghambat secara efektif. Selanjutnya, kita masuk di mana fokus utamanya adalah bagaimana manajer mengeksekusi sebuah kebijakan baru melalui use implementation tactics. Duff menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam perubahan bukan terletak pada idenya, melainkan pada resistensi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk mengatasinya, manajer perlu menerapkan taktik yang konkret, seperti komunikasi yang intensif untuk mengedukasi karyawan, sekaligus melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, agar merasa memiliki perubahan tersebut. Selain itu, dukungan dari manajemen puncak, serta negosiasi yang tepat juga diperlukan guna memastikan transisi organisasi berjalan lancar dan dapat diterima oleh seluruh anggota. Kasus Chopper Sauce House menunjukkan adanya beberapa permasalahan utama dalam rencana pengimplementasi sistem ERP, yaitu penolakan dari eksekutif community terhadap peluncuran sistem, resistensi dari manajemen senior seperti CVO, VP Sales, dan Director of Logistics, serta kurangnya dukungan lintas departemen. Selain itu, terdapat kendala dalam komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data. Organisasi juga terlihat belum siap menghadapi perubahan besar, serta masih kuatnya budaya mempertahankan cara kerja lama. Skylar Ella berupaya mengimplementasikan sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Namun upaya tersebut mengalami penolakan karena adanya kekhawatiran dari berbagai pihak terkait resiko, biaya, dan dampak perubahan terhadap proses kerja. Kurangnya komunikasi, keterlibatan stakeholder, serta dukungan internal membuat rencana pengimplementasi tidak berjalan dengan baik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai manfaat MRP, melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, serta membentuk task force lintas departemen untuk memperkuat koordinasi. Selain itu, implementasi dapat dilakukan secara bertahap melalui pilot project guna meminimalkan resiko. Dukungan dari pimpinan juga perlu diperkuat disertai dengan pelatihan bagi karyawan agar dapat beradaptasi dengan sistem baru. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, alasan resistensi terhadap implementasi MRP. Nah, resistensi terjadi karena adanya ketakutan terhadap perubahan besar, kekhawatiran akan biaya dan resiko kegagalan, serta kurangnya pemahaman terhadap manfaat sistem. Selain itu, pengalaman buruk sebelumnya, ancaman terhadap kenyamanan kerja, serta minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor utama penyebab penolakan. Pertanyaan nomor 2, nilai dari ide task force. Pembentukan task force memiliki nilai penting karena dapat meningkatkan kolaborasi antar departemen, mempercepat proses pengumpulan data, serta menciptakan rasa memiliki terhadap proyek. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, resistensi dapat berkurang dan implementasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, taktik implementasi yang sebaiknya dilakukan. Elom sebaiknya menerapkan taktik berupa komunikasi dan edukasi yang efektif, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan dukungan dan pelatihan, serta melakukan implementasi secara bertahap. Selain itu, diperlukan dukungan kuat dari pimpinan untuk memastikan perubahan dapat berjalan dengan baik. Pendekatan ini penting karena tantangan utama terletak pada aspek manusia dan organisasi, bukan hanya pada teknologi.